Hai Kak Sana dan tim, terima kasih ya sudah membuat program dari sana. Karena cuman di sini aku berani bercerita semuanya. Langsung aja ya aku ceritakan. Jadi, aku punya pacar yang aku rasa dia ini orang baru di hidupku. Bisa dibilang aku udah keluar dari zona nyaman yang pengennya sama orang-orang yang udah cukup lama aku kenal. Oh, jadi si pengirim cerita ini tuh tadinya males untuk kenal orang baru. Sampai akhirnya dia ketemu si pacarnya yang sekarang. Oke, I got it. Aku kenal dia waktu awal pandemi dan baru memutuskan untuk pacaran beberapa bulan yang lalu. Ya iyalah, orang pandeminya aja baru hitungan bulan. Enggak sih, udah setahun kok. Tenang. Setelah melewati banyak pertimbangan, lost contact, dan yang lainnya, akhirnya kita pacaran. Bukan proses menuju pacaran yang mau aku ceritakan, tapi rasanya pacaran dengan seseorang yang baru. Seseorang yang kegiatan sehari-harinya aja aku nggak tahu. Sebagai pasangan kekasih, tentu aku mau tahu tentang hidupnya gimana, temennya siapa aja, dan beberapa hal kecil lainnya yang mungkin di hubungan yang lain sudah tahu sebelum punya hubungan spesial. Aku sudah berusaha cari tanya di tengah chat kita, tapi nggak ada yang aku dapetin. Iya sih, selama kita deket, kita nggak pernah cerita soal orang-orang terdekat kita. Kita fokus mengenal diri masing-masing. Suatu hari di tengah chat kita, dia mengirimkanku stiker uwu. Wait, I know what uwu is. It's kinda cute stuff, right? Oke. Hal sederhana sih, tapi entah kenapa aku penasaran dia dapat stiker itu dari mana dan dari siapa. Dia orang yang to the point. Anehnya, ketika aku tanya hal sederhana itu, dia sulit sekali menjawabnya. Pembicaraan dialihkan lah, mengirim fotonya sampai menyuruhku untuk tidur. Aku terus terang aja bilang, "Kamu gak mau jawab pertanyaan aku?" Dia jawab, "Dari teman." Aku balas lagi, "Iya, aku tahu namanya siapa." Dan dia jawab, "Lupa." "Apaan nama temen lupa?" What the? Oke, post. Aku capek, jadi ku bales, "Oke, aku simpulkan kamu gak mau ngasih tahu ya." Dia jawab lagi, "Beneran temen kok, kan aku udah bilang, kamu gak usah takut." Mungkin aku udah emosi sampai balas sedikit menyindir. Kalau bener teman, kenapa harus dirahasiain? Habis itu, kita bahas hal yang lain. Lebih tepatnya, dia mengalihkan lagi sampai akhirnya aku bilang, "Ya udah, aku simpulkan stiker uwu itu dari cewek." Dan di luar dugaan, dia malah marah. Dia bener-bener marah waktu aku jawab kayak gitu. Dia bilang, "Aku punya sahabat dari dulu. Kalau kamu gak suka aku sahabatan sama dia, aku lebih milih dia." Hah? Oh, oh, oh. Aku kaget. Aku berusaha untuk mencubit diri sendiri berharap ini mimpi. Karena sekalipun aku gak pernah mikir dia akan jawab kayak gitu. Aku mencoba menenangkan diri, membalas pesannya kembali. "Enggak." Dia jawab, "Kali ini aku serius, bilang kalau gak suka, biar selesai." Di akhir pesan, dia tambahkan tanda baca titik yang bisa diartikan dia benar-benar marah atau mencamkan kata-katanya. Kita ribut sampai akhirnya aku menangis dan pamit untuk tidur. Aku gak kenal dia yang kayak gini. Aku tahu sahabatnya sangat berarti, tapi tidak sampai membuatku merasa tidak berharga sama sekali. Oke, kok udah cuman segini doang? Well, honestly, I need a little bit more. Oke, let's talk about it. Ini tuh biasanya perkara pilih aku atau temanmu. Ya gak sih? Kadang kita pacaran sama orang, tapi orang itu punya sahabat deket yang jelas akan membuat kita jealous. Sosok sahabat yang kenal dia lebih kenal daripada kita kenal dia.
well, kita orang baru juga buat hidup dia, pun dengan dia gitu. Dan sebenarnya kalau aku pribadi, ketika aku memutuskan untuk pacaran atau menjalin hubungan dengan orang baru, walaupun in the other side I have a friend, a best friend yang mungkin temen sahabatku ini cowok, aku pasti tahu prioritasnya gitu. Kadang kita sayang gitu ya, kita sayang sama teman kita, sayang sama pacar kita, tapi jelas porsinya harus berbeda. Kalau aku disuruh milih pacar atau temen, karena aku emang orangnya buat aku pacar aja sangat berprinsip ya, maksudnya nggak dengan alasan iyalah masih pacaran ntar juga putus, enggak. Jadi kalau if you not ready to having a relationship, don't. Kalau kamu ngerasa pacaran itu cuma label yang bisa dibikin bercandaan, mending gak usah pacaran dulu, mending temenan aja dulu. Karena aku ngerasa kalau ada perempuan yang marah dan jealous ketika cowoknya bilang, ya aku bakal lebih milih temen aku daripada kamu. Ya jelas karena kalau aku ya punya pacar, aku jelas lebih akan memprioritaskan dia daripada temanku. Ya because that's what it is. Aku nggak kebayang, maksudnya buat apa dipacarin kalau ujung-ujungnya dengan semudah itu kamu bilang, ya kalau kamu nggak suka sama dia, ya udah kita selesai aja, aku akan lebih milih dia. What? Itu bukan jalan keluar, ngerti gak sih? Itu bukan penyelesaiannya. I mean, she just really ask you, itu siapa, kok ngirim stiker kayak gitu. Namanya cewek tuh kadang cuman pengen dibikin ngerti sih. Karena cemburu itu kan kayak benang kusut ya, kayak tanda tanya besar. Kita sebagai perempuan itu kita cuman perlu dibikin mengerti dan dibikin yakin lagi. Cuman itu, menurutku dia cuman lagi main-main sih. Mentang-mentang kamu orang baru terus dirasa ya elah lo orang baru. Itu jahat, itu jahat sih. Aku kalau jadi kamu, I will say a goodbye, bye. Ya buat apa gitu? Buat apa jalin cerita sama orang yang nggak tahu mana yang tepat untuk jadiin prioritas lebih dulu, mana yang bukan. Jadi intinya gini, dulu I always thought that kayaknya nggak ada deh orang di dunia ini yang bisa memperlakukan diriku dengan baik gitu, ya kan? Sampai akhirnya there's come a day when I finally realized that kadang kita perlu memperlakukan diri kita sendiri dulu dengan baik, baru kita bisa berharap orang lain melakukan itu buat kita. Dengan kamu pergi dari orang yang gak menghargai kamu, itu kamu juga sedang memperlakukan diri kamu dengan sangat baik. Dan percaya gak percaya, akan ada satu orang yang bisa bikin kamu ngerasa, duh akhirnya ada orang yang sangat bahagia udah bisa memiliki gue. Ada orang yang sangat merasa beruntung karena akhirnya dia jadi pasangan gue. It takes time. It's just a matter of time. Jadi menurut aku, buat sekarang, lakuin yang terbaik buat diri kamu sendiri dulu. Dan pergi, kadang bisa jadi salah satu opsi. Kayak adonan kue yang gagal, bukan berarti kita gak bisa bikin kue yang lebih enak lagi. Kita cuma perlu berani mulai lagi. Gitu.